Suasana Jumat di bulan suci Ramadan, Kompleks Surya Mandala. Masjid At-Taqwa. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat terhadap diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, melaksanakan segala perintah-perintah baginda Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi larangan-larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan tutur khutbah yang sesingkat mungkin, yaitu dua amalan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, yang harus kita tingkatkan adalah kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kualitas rasa syukur kita kepada Allah? Karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita semasa hidup kita ini. Ada nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu adalah Allah masih memberikan kita, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah, sehingga hari ini dan detik ini dan saat ini kita masih bisa bertasbih, mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di bulan suci Ramadan ini. Nikmat yang tiada tara. Mungkin tahun lalu saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, kerabat kita, yang Ramadan yang lalu sama-sama sholat Jumat bersama kita, tadarus Al-Quran bersama kita, iktikaf bersama kita, bersama-sama melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tapi kemarin sebelum Ramadan saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini yang Allah berikan terhadap kita adalah kesempatan sudah diberikan oleh Allah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dalam kaidah ilmu bahasa Arab, lamnya adalah lam taukid yang berarti
siapa yang kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Hadirin, dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam didatangkan dengan dua orang. Yang pertama datang orang miskin menemui Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa, doakan saya supaya saya menjadi orang yang paling kaya di negeri ini. Lalu Nabi Allah Musa tidak mendoakan orang miskin tersebut. Lalu berkata kepada orang miskin tersebut, pandai-pandailah engkau mensyukuri nikmat Allah. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya di negeri ini. Pulanglah orang miskin tersebut dengan penuh kecewaan. Datang lagi orang kaya menemui Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa, doakan saya supaya saya menjadi orang yang paling miskin di negeri ini. Orang kaya ingin jadi miskin, menemui Nabi Allah Musa, minta didoakan oleh Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Musa tidak mendoakan orang kaya tersebut, berkata kepada orang kaya tersebut, janganlah engkau mensyukuri nikmat Allah, pasti kamu akan menjadi orang yang paling miskin di negeri ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Nabi Allah Musa menemukan dua orang tersebut. Al-Asir yang kaya makin tambah kaya, bahkan melimpah hartanya dan jabatannya semakin tinggi karena orang kaya tersebut pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang miskin tambah miskin, bahkan melarat di dalam kehidupannya karena orang miskin tersebut tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Berulang kali Allah ingatkan kita, kurang lebih 33 kali di dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan 10 kali, bukan 12 kali, bukan 17 kali, kurang lebih 33 kali Allah ingatkan kita, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Hadirin jamaah sedang salat Jumat, hadallahu wa iyyakum ajmain. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Dari mana nikmat-nikmat yang kita terima semasa hidup kita, ada nikmat yang sangat luar biasa adalah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Tidak akan ada jaminan Ramadan yang akan datang kita sama-sama berkumpul seperti ini. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa hidup seperti ini. Maka nikmat ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadirin jamaah sekalian sedang salat Jumat, hadallahu wa iyyakum ajmain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini, selain rasa syukur kita tingkatkan, adalah yang kedua adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian sedang salat Jumat, hadallahu wa iyyakum ajmain. Ramadan bulan yang mulia, karena bulan Ramadan ini ada turunnya yaitu surat Al-Quran. Maka Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita. Al-Quran inilah yang membuat hati kita menjadi bahagia. Dan Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Al-Quran inilah yang akan menarik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita di bulan suci Ramadan ini masih enggan membaca Al-Quran, maka kami menyarankan bukalah di handphone, klik di YouTube handphone bapak-bapak sekalian. Ada beberapa tahun yang lalu anak kecil yang bernama Najah Hafiz Al-Quran yang sudah divonis oleh dokter lumpuh otaknya, tidak bisa menerima ilmu-ilmu yang lain, tapi Najah hafal Al-Quran 30 juz dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa. Bahkan sebelum Al-Makrullah Syekh Ali Jabir meninggal dunia, Najah menunjukkan kecerdasannya
bukan saja hafal Al-Quran 30 juz, tapi hafal bersama arti-artinya. Anak yang sudah divonis oleh dokter lumpuh otaknya sanggup mengatakan Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz bersama arti-artinya. Bahkan beliau adalah salah satu peserta hafiz yang paling beruntung, yang kaki kanannya dicium oleh Al-Fatullah Syekh Ali Jabir, yang kaki kirinya dicium oleh Syekh Al-Misri. Guru kita Syekh Ali Jabir, ketika beliau mencium kaki Najah, bahkan sampai meneteskan air mata di kaki Najah, ditanyalah sama jamaah beliau, Syekh, kenapa engkau cium kaki Najah? Dan bahkan sampai meneteskan air mata di kaki Najah. Apa jawaban ulama karismatik tersebut? Beliau adalah hafal Quran, kata jamaahnya. Engkau hafal ribuan hadis, ahli sedekah subuh. Kenapa engkau masih mencium kaki Najah, bahkan meneteskan air mata di kaki Najah? Apa jawaban ulama karismatik tersebut? Beliau menjawab, pandanganmu saya hafal Quran, pandanganmu saya ahli sedekah subuh, pandanganmu saya ini hafal ribuan hadis, tapi mungkin di dalam hati saya ada nilai sombong yang membuat saya nanti dimasukkan oleh Allah ke nerakanya. Maka hari ini saya teteskan air mata saya di kaki Najah. Demi Allah, Syekh Ali Jabir sampai berkata di depan jamaahnya, demi Allah, Najah haram jasadnya dimakan oleh api neraka. Maka ketika nanti Najah masuk ke dalam surga, Najah akan menarik saya masuk ke dalam surga bekas tetesan air mata yang hari ini saya turunkan di kaki Najah, dan Najah akan menarik saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, sedang salat Jumat ada di Allah wa iyyakum ajmain. Untuk khutbah yang singkat ini, Bapak masih ingatkah kejadian tsunami di Tanjung Lesung sekitar tahun 2018? Di tahun 2020 saya diundang di Purwakarta dengan santri yang malam hari itu mengalami terjadi tsunami di Tanjung Lesung. Singkat cerita, beliau berkata, Ustaz, kami dengan teman-teman kami sedang tahfiz juz 28, 29, 30. Kemudian saya menyewa sebuah villa yang saya sewa tidak terlalu jauh dengan panggung yang disewa oleh artis-artis ibu kota. Bahkan yang menjadi korban pada tsunami di Tanjung Lesung tersebut, salah satunya adalah artis yang terkenal Aajimi dan istri daripada istri Seventeen. Lalu ketika itu, Ustaz, singkat cerita, malam itu terjadi tsunami yang amat hebat, Ustaz. Saya dan teman-teman saya sedang murojaah dan ziyadah Al-Quran juz 28, 29, 30. Ketika itu terjadi tsunami yang amat hebat. Itu panggung yang disewa oleh artis-artis ibu kota lumpuh lantai, hancur dan memakan korban. Demi Allah, Ustaz, ketika saya membuka pintu villa saya, seperti saya tidak melihat dan dengar terjadi tsunami yang hebat di luar. Ketika saya buka pintu, demi Allah, Allah tidak izinkan setetes pun masuk ke dalam villa, yang mana di dalam villanya ada orang-orang yang sedang murojaah dan ziyadah Al-Quran. Hadirin, di dunianya sudah diselamatkan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nanti orang tua tidak kenal dengan anaknya, anak tidak kenal dengan orang tuanya, suami tidak kenal dengan istri, istri tidak kenal dengan suami, sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam riwayat Imam Muslim, manusia
nanti akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, kecuali kata Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang ketika di dunianya sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati sabihan li ashabi. Al-Quran akan datang nanti ketika kita matahari siap di kepala kita, akan menyelamatkan kita dan akan menarik kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran, dan lebih-lebihnya adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, sehingga hidup kita menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja khutbah yang singkat ini. Yang pertama, marilah di bulan suci Ramadan ini tingkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mari sama-sama berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, mengatamkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dikategorikan oleh baginda Rasulullah SAW orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.